طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر له ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Idi manana tamataput wa qulu qawlan sadida, senantiasa memperbaiki ucapan dan perkataan. Yuslih lakum a'malakum, idi tamataput dijamiki oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperbaiki amal-amalnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bagi orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illah war rasulahu, barang siapa yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azim, maka mereka lah akan mendapatkan derajat yang tinggi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Agana sanabita makion rongi seti palebir irose dirupa tahu, bila mana irose dirupa tahu memiliki pemahaman agama. Alhamdulillah wa syukurillah, di subuh yang barokah ini non roki itu palebir kemuliaan, karena kita sudah termasuk dalam keadaan iman dan taat. Maginangka keadaan iman dan taat, karena perintah puasa kita laksanakan baik, makanya perintah taat sudah kita laksanakan. Oleh karena itu, dan yang kedua, kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita mau memahami agama. Memahami agama pada subuh yang ke-9 ini mendahului satu riwayat. Riwayatnya Imam Syafi'i, mazhab kita yang kita ikuti, bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan kepada anaknya, wahai putriku, ayah akan kedatangan tamu yang ayah sering agun-agunkan. Kata putrinya, siapakah dia ayah? Katanya, guru kita Imam Syafi'i. Apa nanti yang menjadi dasar jawaban kisah ini? Tanda kutip, kira-kira Imam Syafi'i, mazhab yang kita ikuti, apakah dia ahli ibadah ataukah ahli ilmu? Oleh karena itu kisah ini akan menjawab bahwa siapakah itu Imam Syafi'i. Lanjut kisahnya. Oleh karena itu, putri Imam Ahmad tentu menyiapkan persiapan yang sebaik-baiknya, karena yang mau datang adalah tamu agung, lebih karena palebiran panrita ulama besar yang mau datang. Seketika waktu sholat isya sudah selesai, kedatanganlah seorang tamu agung itu, adalah Imam Syafi'i. Datang bertamu di rumah Imam Ahmad. Kedatangannya di rumah itu, di rumah Imam Ahmad, diterima dengan baik. Tentu
mak biasa nih dari materi begitu boleh. Mungkin kita persilahkan duduk, makan, minum. Itulah terjadi. Nek metik metoni relangatina anaknya Imam Ahmad maka de ayahku panrita yang mau datang. Makanya di dalam benak hatinya meloka perhatikannya. Pikogi modelnya ni panrita. Pas setelah itu Imam Syafi'i dipersilakan makan. Dia makan dengan sebanyak-banyaknya tanpa melampaui batas makanannya ulama. Nah karena biasa ulama narekomandri biasa nabatasi. Kalau tidak bersanjingi, kasih nah. Alo pun kana nabi natim lonalah. Itu tanda-tanda ulama makannya sedikit. Tetapi ini ulama besar Imam Syafi'i mata boleh dibola sahabat sama-sama ulama besar. Mana kemandre melebihi daripada makanan satu piring. Dalam artian maloppo masagena isa na panena. Matabo nandre. Metik metoni anak-anak putri Imam Ahmad makada. Curiga gak sedih. Masa pandrita mandre melampaui batas. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah habis makan Imam Syafi'i, dia langsung ke tempat tidurnya. Metik metoni anak-anak Imam Ahmad. Pandrita. Biasa anak pandrita kekurang mandrit tu dah masih kering. Ataukah dia pergi salat hajat, salat yang lain, tahajud kan waktu malam. Nah, mumpuk ni maka dah curiga nak dia. Pandri tanah sangat baku, tetapi made nasi kiri atau kena sempajang setelah habis makan isya. Nah padahal Imam Ahmad itu dari kepurem mandre weni dia lakukan zikir dan salat. Itu yang kedua dia curigai. Yang ketiga, pada masuk waktu subuh, tamat waktu subuh. Ini Imam Syafi'i kan selalu diperhatikan. Maka dah di waktu tidurnya itu, apakah dia bangun mengaji, bangun salat, bangun beribadah? Ternyata tidak. Matama waktu subuh, masuk azan subuh, Imam Syafi'i langsung bangun dari tempat tidurnya untuk bergegas ikut salat berjamaah. Maka desi lelengatinna anak-anak Imam Ahmad. Cak, bukan ini yang dimaksud abahku. Cak tanya maksud bapakku ya. Biasanya ciri-ciri yang ulama itu makannya sedikit, melakukan ibadah malam, dan biasanya ulama kalau mau ke masjid ambil air wudhu baru ke masjid. Nah ternyata pas bangun waktu subuh Imam Syafi'i langsung masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat fardu subuh. Setelah paginya elek nih makutana ni anak-anak Imam Ahmad. Oh abah, piko kira-kira ya rodo sewenni uperhatikan ni guru melebih tak. Nah tidak ada tanda-tanda keulamaannya. Dia kagak setanda-tanda. Oleh karena itu maka ni Imam Ahmad agame mawetita anak. Seperti perhatikan ayah makannya banyak. Habis makan langsung ke tempat tidur, langsung memperbal kena maglewih. Yang ketiga langsung nasa dia nak cilik 60,4 sempajang. Ya memang seperti itu kayak kita kagumi ayah mapakar model yang kita kagumi. Maka dari Imam Ahmad sabar anak. Nanti Imam Syafi'i pulang dari masjid kita tanya, kita naik. Oleh karena itu, engkani imam besar Imam Syafi'i ditanya. Yang bertanya seorang Imam Ahmad sesuai dengan tanda-tanda apa yang dilihat oleh putrinya.
Wahai gurundah, putriku menyimpan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, anakku melihat engkau memakan makanan cukup banyak. Apa jawabannya? Saya memakan makanan banyak karena saya tahu rumah ulama seperti kita, saya yakin makan dan minumnya adalah makanan halal. Masya Allah. Jadi dari kalau kaki di bolana gurita, lo kaki di bolana pong imam, makanlah, minumlah sebanyak-banyaknya. Karena disitulah memang makanan yang disajikan makanan halal. Makanan halal. Tujuannya apa? Agar nasi Imam Syafi'i, makanan halal itu bisa menjadi obat. Wadi menjadi papura. Jadi baca saya ada mampu buki gurita, pong imam, makanlah sebanyak-banyaknya. Jangan terburu-buru. Pakai dasar ini, makanan yang disiapkan, yang dimakan di rumah guru kita sebagai obat. Masya Allah jawabannya. Jadi makanan itu tidak diragukan. Bila mana engkau undangan Pak Bupati, biasa tuh narik ke Bupati baru, magalok di tanah di masyarakat untuk suasana buka puasa misalnya. Nek kia bertepatannya undangan Pak Ketua LDNU, Bapak Ustaz Ermanto. Wah, kalau bertepatannya, kira-kira tega menurut pilihan tak? Tentu pilihan tak. Kalau berdasarkan riwayat Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad, tentu bagi orang yang memahami agama, boleh makadaki mabarakai makanannya di bolana guru tak Ustaz Hermanto Aras. Ya, misalnya dari bertepatan, tapi dari kodenya bertepatan, wadi matokil ke di bolana rujak Pak Bupati rumah jabatan untuk menghormati beliau. Bila mana ada panggilan, tetapi tanda kutip hati-hati memakan dan minum karena rata-rata pejabat yang ada di pusat mengalami masalah. Bayangkan ada masalah doi dipalsukan, masalah minyak merek P menjadi petro, luar biasa. Iya. Oleh karena itu hati-hati. Selesai melebihi tong melebihi kehadir. Muncul pertanyaan kedua, Abah, ia roh maka dia sang anakku Imam Syafi'i idi naseng nai taki sehabis makan tidak langsung tidak melakukan ibadah. Memang kata Imam Syafi'i, saya tidak melakukan ibadah, tetapi di waktu saya terbaring di tempat tidur yang disiapkan, makanya kelihatan saya tidur tetapi tidak. Maginakah? Karena kata Imam Syafi'i, saya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan kurang lebih 70 permasalahan perbedaan fikih. Tinrona ulama di bolana ulama de rita pakita dia sangi matinro padahal tidak tertidur. Agar nanawanawai muncullah rahmat Allah, terbayang Al-Quran dan hadis mengenai perbedaan masalah fikih. Itu yang kedua. Yang ketiga, nangita ki nasang anakku motok tak langsung lo kemasung pajak berjamaah. Jawabannya, saya memang meyakini diriku bahwa saya tidak lepas wudu, menandakan Pasoro Illeu memang terbukti bahwa dia memikirkan agama-agama Allah demi untuk permasalahan fikihnya. Itulah jawabannya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, nanti saya jelaskan kepada puteriku. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, terkait tentang pengajian subuh hari ini, saya membawa
selembar kitab. Ini kitab Mushaf Al-Quran pertengahan juz ke-15. Juz ke-15 ini surah Al-Isra ayat 79 sampai ayat ke-81, menjelaskan tentang kemuliaan salat tahajud. Untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang salat tahajud, di sini dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 79 sampai 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini ayat 79 Al-Isra. Lakukanlah dari sebagian malam, lakukanlah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bihi nafilatan lak, di antara sebagian malam itu, bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Jadi salat tahajud itu ibadah tambahan. Kadang Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra sangat halus tetapi sangat bermakna. Makin halus. Tidak ada sumber bahasa maka harus kau bangun salat tahajud. Dia cuma menjelaskan di antara sebagian malam itu lakukanlah salat tahajud bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Kenapa di sini menunjukkan sebagai ibadah tambahan bagimu? Secara akal sehat, secara sadar. Mungkin di masa hidup kita, umur usia getong, kira-kira nampak kita dirikan salat. Naule seperti saya, puram di kamar bini napa masem pajang, atau kamani anak aku napa kak masem pajang. Nah itu kewajiban salat laki-laki dan perempuan pas masuk di masa balik. Natama kimitoni, na wajib kimitoni sempajang. Tanda kutip, syahaga tabuk na sempajang ditetang. Oleh karena itu, bihi nafilatan lak, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Bukankah salat sunat sebagai ibadah penambal segala kekurangan ibadah salat? Tentu jawabannya, irsul pajak sunnah ini dilaksanakan sebagai patepang, sebagaimana hal-hal kewajiban sholat wajib kita bila mana ada ketinggalan di masa-masa lalu. Kalau ini kita perhatikan Pak, tentu kita ingin melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah pengganti bagi ibadah yang pernah kita tinggalkan. Keutamaan yang pertama adalah asa an yab'asyaka maqaman mahmudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu ke derajat yang terpuji, ke tempat yang terpuji. Jadi bagi orang yang salat tahajud itu akan dipersiapkan tempatnya dari Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Salat sunnah tahajud saja ada kemungkinan kita ditempatkan kepada Allah di tempat yang terpuji. Contoh, di kasat mata seorang manusia, Pak kita realita menjadi anggota dewangi si A, si B, menjadi pejabat di si A, si B, maka daki kalau pedita maki umromi. Tetapi kalau kita salat tahajud, Allah yang berharap kepada hambanya, mudah-mudahan seorang hamba itu karena salat tahajudnya ditempatkan baginya di tempat yang terpuji. Bagi orang yang salat tahajud, maka di alhamdulillah syukurkan. Nah karena ulen ni papole sempajang masagala lebih gak tawih. Iya, anu masagala. Magina masagala. Oto kengir untuk melaksanakan salat sunat tahajud maricing.
Tenia bona-bona, porci. Tak balin tak kila rekomoto ki. Engkana pasal di boro matanna, engkana mpiwa-mpiwa pinatini. Nah, kenapa begitu? Otokannya sempejat tahajud merejing nareko i rejing, magampang nareko i digampangi. Agak gampang nah. Di handphone ada alarm satu kali kita tertidur, alarm kedua kita sudah berusaha untuk bangun, alarm ketiga yakin pasti mau toki. Nah karena itu alarmnya, nah sisa kita ada kode di oto, dia nama ada kering, dia nama aja bunyi. Oleh karena itu, bagi orang yang salat tahajud kemuliaannya tidak didapatkan oleh di salat-salat yang lain, karena Allah akan menempatkan baginya di tempat yang terpuji. Kemuliaan yang kedua, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Wahai Muhammad, wa qul rabbi wadkhilni sidqi. Ya Muhammad, katakanlah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Masya Allah, itu Pak salat tahajud, dia memang na pesantren samit to ale kalau di Allah Ta'ala bermohon minta kepada Allah tempat masuk yang benar. Pertanyaannya, adakah tempat masuk yang tidak benar? Ya. Jadi poin keutamaan salat tahajud, dia dibimbing oleh Allah masuk ke dalam petunjuknya, ke jalan ke masuk yang benar. Kembali lagi contoh, seseorang di antara kita atau keluarga kita ingin mendaftar menjadi petugas, maaf komandan, petugas di zaman sekarang, ya tak nama lemak menjadi petugas, tapi nareko engka si biru, si merah, si US, bahasa Arabnya si pulus. Kalau bagi orang yang salat tahajud, wa qul rabbi adkhilni mukhraja sidqi, maka Allah akan tuntun masuk ke tempat itu dengan jalan yang benar. Bagi orang yang salat tahajud, tak akan Allah akan memberi tuntunan bagi orang yang salat tahajud, Pak. Wa ahrijani mukhraja sidqi. Allah sambung, wa ahrijani mukhraja sidqi. Allah akan membimbing, Allah akan menghindari mereka ke jalan yang tidak benar. Nah, inilah kemuliaan yang kedua. Allah akan menuntun mereka, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Maka dah Ustaz, maka mana tuh kau maka mana itu saya nomor kedua angkat tangan, ya dehe. Apakah ada nomor 3 di antara kita? Puang, ngeri kau engkau anak tak lo menjadi petugas? Saya nomor 2 mengatakan, saya tidak. Dek nak mana tahu? Mungkin nomor 1 adalah Ustaz Dasat Latif. Kita biasa lihat di YouTube dan di TikToknya bahwa itu masuk ke petugas dengan jalan tidak benar, itu bukan petunjuk dari Allah. Saya orang kedua, agak buktiin lah, anakku salah satu memasuk di pendidikan, di akademi, ada berbicara tentang Adam B, maka daka bidangnya ibu nah degalanya sedekah Muhammadku kan kalanya kode delo Pak Kologi oke saja, tetapi kode delo insyaallah. Bagi orang salat tahajud bisa mendapatkan kemuliaan yang kedua, wa qul rabbi adkhilni mukhraja sidqi, maka Allah akan tuntun ke jalan yang benar. Amore Pengajirajo pernah di tahun kemarin, karena berkahnya salat tahajudnya, maka seorang keluarga tidak berhasil melanjutkan si A dan si B itu.
harta pernah terungi masih, maka ada si A si B, bukan dasar agama yang dipakai, cuma dasar keinginan bahwa masyiriki nareko tidak menjadi huruf C, masyiriki asal aja. Jadi kata ini, bahasa ini bahwa makomana kita maaf, kami sebagai pendakwah tidak termasuk. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Wa ahrijani muhrajah sidaki, inilah poin keutamaan ketiga, maka Allah akan mengeluarkan ke jalan yang tidak benar. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala, Allah membimbing, Allah menuntun, Allah memberi petunjuk bahwa yang begitu modelnya tidak baik, dia nama kasih, maka Allah akan keluarkan wa ahrijani muhrajah sidaki, mengeluarkan makin ke dia nama gelo. Kita ketahui bersama, kita semua yang hadir di sini adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kita semua yang hadir di sini alim ulama. Memang bukan kita sebagian yang tampil kemana, ke mimbar dan kemeja seperti ini, kemeja seperti ini modelnya. Tetapi kita memahami agama. Oleh karena itu, di mana kita pahami agama? Yang pertama, kalau kita ditanya, apakah kalian cinta kepada Allah? Jawabannya cinta. Apakah kita cinta kepada Rasul? Jawabannya cinta. Tetapi Rasulullah minta pembuktian di mana cinta umatnya. Apa kata Nabi kalau kita cinta? Laknatullahi ar-rasi wal murtasi pinnar. Mapuji kini Nabi ta, maka dia Nabi ta amparamparani iroseti umatku. Laknatullah ar-rasi wal murtasi pinnar. Boleh magali Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang melakukan urusan si A, urusan si B, dia lanjutkan model seperti itu, maka tempatnya bukan lagi berdosa, tetapi kemungkinan bukan lagi berdosa, tetapi tempatnya adalah pinnar dan tidak ada tawar menawar. Dia kagak tawar rendah bahwa sekian dosanya, tetapi langsung menunjukkan kata pasti pintar. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Di ayat itu selanjutnya dikatakan bahwa waj'alli min ladunka sultanan nasira. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Di poin yang keempat adalah waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kekuasaan yang bisa menolongku. Karena berkah salat tahajudnya, Allah memberi sultanan, kekuasaan yang bisa menolongnya. Jadi orang salat tahajud itu yang pertama diberi kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari jalan yang buruk atas pertolongan salat tahajudnya, atas keberkahan salat tahajudnya. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, ya Allah, berilah tempat di sisiku, tempat yang terbaik, kekuasaan yang bisa menolongnya. Jadi kalau salat tahajudnya benar, maka Allah akan menolong. Hal-hal yang benar akan benar, yang salah akan salah. Maka datanglah pertolongan Allah melalui keberkahan salat tahajud. Pertanyaan sekarang, mereka jika dipigok sampai tahajud, jawabannya tidak susah. Dia nak meraji. Ya buktikan. Selama bulan suci Ramadan, saya buktikan. Dia pakai aku sedekah. Tidak ada aku sedekah. Agar nanti melemah, magampang. Iya magampang. Nah, karena waktunya salat tahajud, waktunya adalah di awal malam. Sudah salat isya, itu sudah maksud waktu awal malam, pertengahan malam, di antara jam 11 sampai jam 1, pertengahan malam, dan jam 1 dan sepertiga malam terakhir, jam 1 sampai waktu masuk subuh.
narekobanni azan subuh di masjid tak, maka itu habislah waktu salat sunnah tahajud. Bagi teman-teman yang masih pemula, bangsanya yang pemula, amilus solihati, demi masa kalian akan semua rugi kalau tidak beriman dan tidak memanfaatkan waktu. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu itu, karena waktu salat sunnah tahajud itu batasnya narekuban di masjid selesai sudah. Ustaz, mas pejabi terikat dan ready tarawih, tidak ada masalah. Laksanakan salat sunnah 2 rakaat ataukah 4 rakaat. Kenapa? Namun pejabi terikat karena salat witir itu adalah bukan salat penutup, tetapi salat ganjil, karena salat ganjil itu adalah salat yang dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan 2 rakaat, 4 rakaat. Iya, pesannya di akhir waktu, yang penting kita termasuk golongannya, daripada sama sekali waktu terbuang di depan TV, waktu terbuang di depan mata handphone, waktu terbuang keluarga, kita baca cerita hal-hal yang tidak kemungkinan menimbulkan fiktif. Oleh karena itu manfaatkanlah sisa waktu itu di akhir sepertiga malam atau menjelang masuk waktu subuh, salatnya, memperbaiki rukuknya, dalam artian orang salat itu dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa i'tidal mesti diperbaiki? Sami Allahu liman hamidah disunnahkan untuk berdiri sejenak, tidak terburu-buru untuk sujud. Karena sami Allahu liman hamidah dia bermakna Allah menerima doamu. Allah kan tadi kan mengatakan kita memujimu, maka sami Allahu liman hamidah, Allah menerima orang yang memujinya. Rabbana walakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, milus samawati wal ard, engkaulah milik sepenuh langit dan bumi. Kalau dia sujud, maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah, maha tinggi, memujilah aku kepadamu. Maka ruku dan sujud butuh dengan tumak nina. Apa itu tumak nina? Tumak nina itu ruku dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, sujudnya dengan pelan-pelan. Oleh karena itu, bila mana terjadi duduk di antara 2 sujud, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa yang terbaik. Nah, Pak Guru kita minta doa. Nareko furki sujud, duduk di antara 2 sujud, mintalah doa terbaik. Apa doanya Nabi? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warsuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dia minta, ya Allah ampunilah dosaku, berilah aku rahmat, berilah aku derajat, berilah aku rizki, dan berilah aku petunjuk, dan ampunilah aku. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada keberkahan bagi kita setelah mendengarkan tausiah yang sederhana ini. Atas nama pribadi mohon maaf bila mana kesempurnaan tausiah ini mohon dimaafkan. Saya atas nama Haji Ustaz SPDI MSc lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.